Dengan waktu istirahat yang cukup panjang, persiapan yang dilakukan kini jauh lebih matang. Veda tidak hanya datang untuk sekedar berpartisipasi, tetapi membawa senjata baru serta mentalitas seorang penakluk. Catatan membalap di sirkuit Jerez dipadukan dengan kemampuannya beradaptasi super cepat di Moto3 musim ini, menjadikannya ancaman nyata. Bahkan, performa impresif Veda dikabarkan membuat rival-rivalnya terutama Brian Uriarte beserta timnya sangat waspada dan diam-diam memantaunya secara serius. Seperti apa memukawannya aksi Veda kali ini dan seberapa besar ancaman yang ia bawa? Berikut ulasan selengkapnya. Sesi tes Moto3 2026 di Circuito de Jerez Angel Nieto benar-benar berubah jadi sorotan besar. Bukan hanya karena persaingan antar pembalap muda yang semakin ketat, tapi karena satu nama yang kembali mencuri perhatian, Veda Ega Pratama. Pembalap rookie asal Indonesia itu datang ke Jerez dengan satu misi, bangkit. Setelah insiden di Amerika, Veda tidak ingin larut dalam hasil buruk. Justru sebaliknya, ia memanfaatkan sesi tes sebagai momentum untuk membangun kembali ritme dan kepercayaan diri jelang balapan utama akhir April 2026. Dan apa yang terjadi di lintasan benar-benar di luar dugaan. Di sisi lain, rivalnya dari KTM Brian Uriarte juga datang dengan tekad besar. Juara Red Bull Rookies Cup 2025 itu bahkan sempat mengungkapkan ambisinya lewat media sosial, ingin meraih hasil maksimal di Moto3 Spanyol. Namun hingga 3 seri awal, Uriarte belum sekalipun mencicipi podium. Situasi yang sangat kontras dengan Veda. Sebagai sesama rookie, Veda Ega Pratama justru tampil lebih konsisten. Dengan koleksi 27 poin, ia kini menyandang status sebagai rookie terbaik musim ini. Sebuah pencapaian yang membuat namanya semakin diperhitungkan di pedok. Namun puncak perhatian terjadi saat sesi tes berlangsung. Di tikungan 6, salah satu sektor teknis di Jerez terjadi insiden besar. Aspal yang memiliki grip rendah dan sedikit licin, membuat banyak pembalap kehilangan kendali secara bersamaan. Dalam hitungan detik lintasan berubah kacau, sekitar 11 rider terjatuh, dan salah satunya adalah Brian Uriarte. Ia mengaku tidak merasakan traksi ban dengan baik saat memasuki tikungan, yang membuat motornya kehilangan grip dan akhirnya jatuh. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa trikinya kondisi lintasan saat itu. Namun, yang membuat semua orang terkejut bukan hanya jumlah pembalap yang jatuh, melainkan siapa yang berhasil selamat. Di tengah kekacauan tersebut, ada beberapa kondisi yang menyebabkan penyakit tersebut. Pertama, penyakit dengan kecepatan tinggi. Veda mampu membaca situasi dalam waktu singkat. Ia menjaga keseimbangan motor, memilih jalur yang tepat, dan tetap melaju tanpa kehilangan kontrol. Sebuah manuver yang menunjukkan kombinasi antara insting teknik dan kepercayaan diri. Banyak yang menilai ini bukan sekadar keberuntungan, ini adalah skill. Salah satu faktor penting di balik keberhasilan tersebut adalah peningkatan pada motor Honda NSF 250RW miliknya. Setelah evaluasi di JEP Amerika, tim Honda tim Asia melakukan pembaruan, terutama pada sektor traksi. Hasilnya langsung terasa. Grip motor menjadi lebih kuat, terutama saat keluar tikungan. Di kondisi lintasan licin seperti di tikungan Jerez, keunggulan ini menjadi pembeda besar. Dan Veda memanfaatkannya dengan maksimal. Bos KTM dikabarkan syok melihat hampir seluruh ridernya terlibat crash dalam satu momen. Insiden ini langsung memicu evaluasi internal terhadap performa motor mereka, terutama dalam hal traksi dan kestabilan. Sementara itu perhatian justru tertuju pada satu sosok yang tetap berdiri, Veda Ega Pratama. Aku juga tetap tenang di tengah situasi paling kacau, dan itulah yang membuatnya berbeda. Kini, menjelang balapan utama di Jerez, sorotan terhadap Veda semakin besar. Ia tidak lagi dipandang sebagai underdog, melainkan sebagai ancaman nyata bagi para pembalap papan atas. Bahkan di saat banyak yang masih menganggap KTM sebagai motor paling dominan di Moto3, Veda justru membuktikan bahwa dengan Honda, ia mampu menandingi, bahkan melampaui. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Veda bisa bersaing, tapi seberapa jauh ia bisa melangkah. Karena jika performa di sesi tes ini menjadi gambaran, maka Jerez bisa menjadi panggung berikutnya bagi kejutan besar dari Veda Ega Pratama. Kini, Veda tidak hanya mengandalkan insting adaptasi. Ia sudah memiliki peta sirkuit Jerez di dalam kepalanya dari pengalaman musim lalu memadukannya dengan peningkatan skill yang signifikan sejak tampil di Junior GP dan Red Bull. Direktur komersial Gresini Carlo Merlini bahkan menyebut Veda sebagai pembalap Indonesia yang sangat kuat dan penuh potensi. Dengan performa impresif Veda di awal musim MotoGP ini, bahkan tidak mungkin Ducati akan semakin serius mempertimbangkan Veda sebagai salah satu kandidat bintang MotoGP di masa depan.
Waspada rival dari Malaysia sepak terjang Veda di kancah MotoGP juga menjadi sorotan serius di negara tetangga Malaysia. Publik Malaysia kini memiliki wakil kebanggaan mereka, Hakim Danish, yang sama-sama berstatus rookie di MotoGP bersama tim MPI Helmets MSI. Jika melihat catatan masa lalu, Hakim Danish memang sempat menunjukkan rekor yang sedikit lebih baik dibanding Veda saat berlagak di Junior GP dan seri JRS Red Bull Rookies Cup. Namun, pada kelas main akhir Red Bull Rookies Cup 2025, Tuas finish di peringkat ketiga, tepat di bawah Veda yang keluar sebagai runner-up. Persaingan masa lalu ini membuat para senior balap Malaysia meminta Hakim Danish untuk memberi perhatian khusus pada Veda. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh mantan pembalap MotoGP Malaysia, Adam Norodin, seperti diutip dari Harian Metro. Adam secara terbuka memuji performa Veda dan menyebutnya sebagai salah satu pembalap muda paling menonjol saat ini. Kita perlu akui apa yang Veda buat sekarang sangat mengagumkan. Pernah nampak lagi pembalap Indonesia yang sebagus dia. Ia juga menyoroti strategi balap Veda yang dinilai matang dan agresif di putaran-putaran akhir, sebuah kualitas yang jarang dimiliki oleh seorang rookie. Karena itu, Adam mengingatkan Hakim Danish agar tidak mudah menyerah dan terus memperbaiki kesalahan jika ingin bersaing dalam perebutan barisan depan. Pertanyaannya kemudian, apakah keajaiban dari posisi ke-15 ke podium bisa terulang? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Moto3 bukan Rookies Cup. Level kompetisinya lebih brutal, lebih tak terduga. Namun jika ada satu hal yang bisa dipelajari dari kisah Veda di JRS, itu adalah kemampuannya melampaui ekspektasi. Ia tidak selalu menang dengan cara konvensional. Justru dalam situasi sulit, ia sering menemukan jalannya sendiri. Dan disitulah benang merah dengan Valentino Rossi terasa relevan, bukan dalam angka tetapi dalam mentalitas. Ia tidak selalu menang dengan cara konvensional. Justru dalam situasi sulit, ia sering menemukan jalannya sendiri. Dan disitulah benang merah dengan Valentino Rossi terasa relevan, bukan dalam angka tetapi dalam mentalitas. JRS bagi Veda bukan hanya lintasan, ia adalah ruang memori, tempat kepercayaan diri pernah tumbuh dan kini diuji kembali. Setelah crash di Amerika, ini adalah kesempatan untuk bangkit. Bukan hanya mengumpulkan poin, tetapi juga memulihkan momentum. Karena dalam dunia balap, satu balapan bisa mengubah segalanya. Kini, semua mata tertuju pada akhir April. Apakah Veda akan kembali menghadirkan manuver-manuver berani yang mengingatkan pada legenda? Atau justru menulis cerita baru yang sepenuhnya miliknya? Yang pasti, JRS selalu punya cara untuk melahirkan kisah besar. Dan Veda Ega Pratama sekali lagi berada tepat di tengahnya.